Hai Church, Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah GGIC Digital Church hari ini. Kami menyambut Anda semua yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GGIC Digital Church hari ini. Dan kami sangat senang Anda menjadi bagian dari GGIC. Doa kami kiranya Anda semua dijamah oleh Roh Kudus sepanjang ibadah ini. Dan oleh karena itu, mari siapkan hati dan hidup Anda untuk dipenuhi oleh hadirat Tuhan dan berkat firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Shalom semuanya. Apa kabar saudara sekalian? Wow, sungguh indah bisa berkumpul lagi bersama-sama saudara, satu iman, satu keluarga, sama menyembah Tuhan kita. Tuhan yang adalah Tuhan yang dari dulu sampai sekarang dan selamanya tetap setia dan benar. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan Allah kau setia dan benar. Come on. Karena kasih-Mu menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatanku, hidup penuh
bersorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang selalu menolong kami. Yesus Tuhan, Yesus Kau Tuhanku. Dialah Tuhan yang sungguh ajaib. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu selalu menjagamu. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh, karena seizinmu Tuhan selalu
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Oh, let's start over. Dia yang memegang setiap musim hidup kamu. Percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan pelihara, from the bottom of our heart. Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima
Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar Engkau menyertai kami, siapkan hati kami dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat JJIC. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kali ini saya akan membawakan tema mengucap syukur dengan sukacita. Nah, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya akan memulainya dengan sebuah ilustrasi, di mana pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang tidur dan ia bermimpi bahwa dalam mimpi itu saat dia sedang berjalan menyusuri sebuah pantai di dalam mimpinya, dan di dalam mimpi itu ia berjalan tidak sendirian, tetapi di dalam mimpinya ia berjalan dengan Tuhan. Dan di dalam perjalanan itu ia melihat bahwa di sepanjang jalan masa lalunya itu tergambar di dalam pikirannya. Jadi ketika ia berjalan menyusuri pantai tersebut, di dalam pikirannya terlintas masa lalu yang ia lalui di saat-saat dahulu. Dan ketika hal itu terlintas di dalam pikirannya dan ia melihat ke belakang, ia melihat ke bawah dan terlihatlah ada sepasang jejak telapak kaki di pasir pantai itu. Dan ada satu jejak telapak kaki di pasir itu, atau satu pasang jejaknya adalah jejak kakinya, dan satu jejak lagi adalah itu milik Tuhan. Jadi satu pijakan milik pria tersebut dan satu lagi milik Tuhan. Di situ dia juga melihat bahwa kadang hanya ada sepasang jejak kaki saja. Jadi terkadang cuma hanya ada satu, bukan sepasang. Dan ketika dia mengingat-ingat masa lalunya, disitulah dia merasa bahwa saat-saat itu adalah masa-masa yang paling sulit di dalam hidupnya. Dan dia merasa bahwa hal itu merupakan hal yang paling menyedihkan yang harus ia lalui ketika ia berada di masa sulit itu. Yang akhirnya di situ membuat ia mengeluh dan ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau pernah berkata kepadaku bahwa Engkau selalu berjalan menyertai aku. Engkau selalu ada bersama-sama dengan aku. Engkau selalu ada ketika aku merasa susah. Engkau selalu ada ketika aku merasa sedih, melewati masa-masa sulit. Aku percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan aku setiap saat. Tetapi sekarang aku merasa bahwa justru di saat-saat aku mengalami kesulitan, aku mengalami kesedihan, aku mengalami permasalahan yang begitu banyak, Engkau pergi meninggalkan aku. Mengapa Engkau berlaku demikian? Padahal di saat-saat seperti itu, aku sangat membutuhkan uluran tangan-Mu. Dan aku sangat membutuhkan penyertaan-Mu ketika aku sedang melewati masa-masa sulit." Ketika ia mengeluh dan ia berkata seperti itu kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab, "Anakku, justru aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dan di saat-saat engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami kesedihan, aku berada di sisimu. Dan kalau engkau hanya melihat jejak satu pasang kaki, maka justru pada saat-saat sulit itulah aku sedang menggendongmu." Jadi dari ilustrasi ini kita belajar bahwa hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru. Dan mungkin di awal tahun baru ini tentunya banyak sekali harapan yang akan kita buat dan tujuan-tujuan yang akan kita rencanakan untuk menjalani satu tahun ini.
Dan pasti banyak hal-hal yang atau harapan-harapan yang ingin kita capai selama 1 tahun ke depan ini. Dan harapan-harapan ini kita buat mungkin sebagai kekuatan buat kita dalam menjalani kehidupan baru di tahun yang baru ini. Dan mungkin kalau kita lihat ke belakang di tahun-tahun sebelumnya, dan ketika kita memasuki tahun ini, mungkin banyak hal yang tidak terlalu berubah ketika kita memasuki tahun baru ini. Dan beberapa dari kita mungkin merasa bahwa tahun 2022 kemarin itu kita melewatinya dengan biasa-biasa saja. Atau merasa bahwa tahun 2022 ya kita jalan ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan ada juga yang merasa mungkin tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan masalah, tahun yang penuh dengan kesukaran, tahun yang penuh dengan kesulitan. Dan juga beberapa dari kita mungkin merasa bahwa wah, tahun 2022 kemarin adalah suatu tahun yang menurut saya adalah tahun yang cukup menyenangkan dan memiliki banyak arti, dan beberapa harapan yang saya inginkan itu banyak yang terjadi di tahun 2022. Nah, dari sini kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan pasti berjalan dengan iman melewati tahun-tahun yang kita hadapi. Dan kita pasti selalu bersyukur dengan apa yang terjadi di tahun-tahun yang kita hadapi. Seperti di tahun 2022 mungkin kita mengalami yang namanya kesedihan, kita yang mengalami yang namanya kesulitan, kita menghadapi berbagai tantangan yang mungkin membuat kita merasa kita sudah tidak sanggup melewati hal ini. Tetapi ketika kita melewati hal itu dengan penuh iman, kita pasti akan tetap bersyukur dengan apapun yang terjadi ketika kita melewati masa-masa itu. Dan pastinya kita akan selalu bersyukur dengan hal-hal itu. Dan kalau kita lihat kembali di ilustrasi yang sebelumnya saya ceritakan, ketika kita melihat masa lalu kita, ketika kita melihat apa yang terjadi di tahun 2022 sebelumnya, dan kita mengingat kembali semua peristiwa itu, maka saat ini pun ketika kita memasuki tahun 2023 ini, kita diajak untuk melihat kembali ke belakang, dan kita menilai, mengevaluasi apa yang kita lalui di tahun 2022 kemarin, dan ketika kita merasa apa yang kita rencanakan di tahun-tahun kemarin atau keinginan yang kita harapkan tidak dikabulkan oleh Tuhan, di saat itulah Tuhan sedang melatih kita untuk berserah kepadanya. Tuhan mau kita selalu berharap kepadanya apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kesulitan yang kita alami, Tuhan mau kita harus terus berharap kepadanya, dan yang tidak penting adalah kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Kita juga perlu ingat bahwa firman Tuhan pasti selalu mengajarkan kita ketika kita melakukan segala sesuatu, kita harus melakukannya dengan bersyukur. Dan sebelum kita melakukan tersebut, kita melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam Alkitab di Kolose 3 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dari sini kita lihat bahwa ketika setiap rencana atau harapan yang kita buat itu tidak terwujud, atau keinginan yang kita ingini tidak terkabul, kita harusnya masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena bagaimanapun pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, atau pasti Tuhan akan mengabulkan apapun yang kita harapkan dengan menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Dan harusnya kita masih bersukacita karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan kebaikan, dan Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi kita di balik situasi apapun dalam kehidupan kita, di balik setiap kesulitan kita,
Di balik setiap apapun masalah yang kita hadapi, kita perlu yang namanya bersyukur kepada Tuhan. Dan kita perlu percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang kita harapkan, ketika Tuhan sudah memilih waktu yang tepat, pasti Tuhan akan mengabulkan apa yang kita harapkan. Nah, saudara, bagaimana kita menghadapi tahun 2023 ini, dan bagaimana cara kita untuk menyongsong tahun baru ini dengan penuh semangat dan dengan cara pikir yang baru untuk masuk di dalam tahun 2023 ini. Dan saya berharap cara-cara ini akan membantu setiap kita untuk mengakhiri tahun yang lama atau tahun 2022 kemarin dan menyambut tahun 2023 ini sepanjang tahun baru ini dengan penuh sukacita. Yang pertama, kita itu harus terus belajar ketika kita menghadapi suatu masalah. Saat kita melakukan kilas balik atau kita melihat tahun 2022 kemarin, apa yang perlu kita lihat atau apa yang perlu kita evaluasi dari tahun 2022 kemarin? Apakah setiap harapan atau setiap goal yang kita buat itu sudah tercapai? Atau impian-impian yang kita harapkan di tahun 2022 kemarin sudah tercapai? Atau adakah sebuah kejadian-kejadian yang tak terduga yang membuat kita sedih atau kecewa, bahkan kita menyesal? Ketika kita melihat ke belakang, kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi, kita selalu bisa melihat hal-hal tersebut atau merespon hal-hal tersebut dengan positif. Kita tidak perlu yang namanya menyesali setiap hal-hal yang kita lakukan di tahun-tahun kemarin. Kita harus yakin bahwa ya kita percaya juga bahwa manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, jangan terus kita diam di situ dan menyesali apa yang kita lakukan di tahun kemarin. Daripada kita terus menyesali apa yang kita lakukan atau tenggelam terus di dalam rasa penyesalan yang terus menghantui pikiran kita, lebih baik kita perlu yang namanya belajar dari masa lalu atau dari apapun kejadian-kejadian yang kita lewati. Apa yang kita lakukan baik di tahun kemarin, itu kita harus tingkatkan lagi. Jadi kita percaya bahwa ketika kita melakukan hal tersebut dan itu berbuah hasil yang positif, kita harus terus tingkatkan hal itu dan menjadi sebuah ilmu yang baru bagi kehidupan kita. Dan apa yang perlu diperbaiki di tahun kemarin, kita perlu perbaiki juga. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik untuk kita dan Dia pasti akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi di dalam hal ini, ketika kita mengalami hal yang kurang baik di tahun kemarin, mengalami banyak masalah, melakukan banyak kesalahan, kita belajar dari hal ini. Jangan kita diam dalam sebuah penyesalan, tapi kita jadikan ini sebuah pelajaran. Dan ketika kita di tahun kemarin mengalami kejadian yang menyenangkan atau hal-hal yang positif yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengalami yang namanya kesuksesan atau apapun itu, kita harus meningkatkan hal ini. Yang akhirnya membuat kita menjadi belajar lebih banyak lagi dan kita bisa menyambut tahun baru dengan penuh sukacita. Kalau kita lihat Mazmur 40 ayat kelima, di sini dikatakan, "Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya,
tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jika kita lihat di sini, jika ada hal-hal yang buruk, tentunya ada juga hal-hal yang baik yang pastinya semua kita mengalaminya. Jadi, hitunglah berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kita selama setahun ini. Baik itu kesehatan, pekerjaan, perlindungan, baik itu dalam keluarga atau dalam komunitas, sebuah komunitas, pertemanan, persahabatan, atau ketika masa-masa kuliah kita mengalami sebuah kesuksesan, itu kita harus mensyukuri setiap hal itu, dan semua itu adalah anugerah dari Tuhan yang pastinya tidak ternilai harganya yang kita dapatkan untuk kehidupan kita. Dan juga yang tidak kalah penting adalah sekali lagi kita harus mensyukuri setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Entah itu mungkin pengalaman yang sangat pahit maupun berkat yang kita dapatkan. Jika semua hal itu kita terima dengan hati yang penuh dengan syukur, itu merupakan sebuah awal yang baik untuk memasuki tahun yang baru. Seperti kata Amsal 17 ayat 22 dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudara, kita harus menjalani tahun 2023 ini dengan penuh sukacita dan terus percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan ketika kita merasa bahwa wah, tahun ini mungkin akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, justru apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan pasti tidak akan tercapai lagi. Karena kita menjalaninya dengan penuh tidak semangat, dengan tidak ada sukacita ketika kita mengharapkan hal itu atau menginginkan hal itu, yang akhirnya membuat tahun yang baru ini sama seperti apa yang kita hadapi di tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, kita berjalan dengan harapan bersama dengan Tuhan. Mungkin setiap dari kita ketika kita memasuki tahun yang baru, pastinya ada rasa khawatir yang terbesit dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa orang yang misalnya ketika di tahun kemarin di bulan-bulan Desember, ada yang berpikir bahwa apa yang akan terjadi di tahun depan? Apa yang akan aku hadapi di tahun depan? Apa bakal sama seperti tahun kemarin? Atau di tahun ini aku akan beruntung? Kalaupun kita lihat, kalaupun semuanya berjalan lancar di tahun ini, akankah apa yang kita hadapi itu akan baik-baik saja di tahun yang akan kita hadapi? Masihkah kita memiliki apa yang kita punya sekarang? Mungkin kita juga berpikir bahwa apakah mungkin aku dapat terus bersama dengan orang-orang yang aku kasih tahun depan? Atau apakah tahun ini aku bisa menghadapinya dengan sukacita? Karena aku melihat di tahun kemarin banyak hal yang tidak dapat aku lewati. Kekhawatiran ini mungkin kita menganggap bahwa ini merupakan suatu hal yang wajar. Tapi di satu sisi kita harus percaya kalau penyertaan Tuhan itu pasti memampukan kita untuk melewati banyak tantangan yang terjadi atau tantangan yang akan kita hadapi di tahun yang baru ini. Bahkan di tahun-tahun berikutnya. Kita percaya bahwa Tuhan yang sama pasti akan terus tetap menyertai setiap jalan kehidupan kita. Dan pasti Dia akan memampukan apa yang akan kita hadapi, dan melalui segala hal Tuhan akan menolong dengan berbagai cara, baik saat kita merasa suka maupun kita berada di dalam keadaan berduka.
Kita lihat Matius 6 ayat 25 dan 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di sini firman Tuhan berkata bahwa kekhawatiran justru tidak akan mengubah apa-apa. Dan kalau kita terlalu banyak merasa khawatir, justru hal ini akan mencuri sukacita kita. Jadi kita menjalani tahun ini dengan penuh kekhawatiran, yang akhirnya membuat kita menjalani tahun ini dengan biasa-biasa aja, tanpa berharap lebih kepada Tuhan. Jadi di tahun yang baru ini, mari saudara kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang dengan penuh harapan yang sungguh-sungguh, dan dengan iman yang yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan berjalan bersama dengan kita. Lalu yang ketiga, kerjakan rencanakan pekerjaanmu, kerjakan apa yang engkau rencanakan. Jadi mungkin di sini kita harus menetapkan goal tahunan atau harapan-harapan yang akan kita capai di sepanjang tahun ini. Dan mungkin kita bisa menyusun rencana untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan di tahun ini. Dan mungkin setiap dari kita atau beberapa dari kita mungkin membuat sebuah rencana, dan kita percaya bahwa kita dapat menggapai apa yang ingin kita harapkan. Dan membuat sebuah rencana ini sebenarnya sebuah hal yang mungkin wajib kita lakukan di setiap awal tahun. Dan mungkin bukan hanya awal tahun saja ya, tetapi di setiap hari ketika kita menjalani hidup kita. Jadi ketika kita menyusun sebuah rencana yang kita buat itu harus sebuah rencana yang matang. Seperti yang biasanya orang-orang pelajari, yaitu kita mencatat harapan-harapan yang akan kita capai dalam setahun ke depan, di dalam sebuah selembar kertas mungkin, atau di dalam sebuah buku, atau kita bisa membuat poster dan kita tempel di dinding untuk menuliskan harapan-harapan yang akan kita buat. Lalu kita bagi harapan-harapan itu ke dalam sebuah kolom untuk mengikuti bulan-bulan yang ada. Jadi kita buat 12 kolom biasanya. Lalu di dalam setiap kolom itu kita tuliskan harapan-harapan apa yang ingin kita capai di tahun ini. Dan di setiap bulan-bulan itu juga kita tuliskan. Dan kita imani setiap apa yang kita tuliskan di poster-poster atau di dalam buku atau note yang kita buat itu. Jadi kita yakin bahwa impian yang akan kita capai itu pastinya Tuhan akan menyertai. Dan setelah itu, kita bisa menyusun dengan skala lagi yang lebih besar, yang akhirnya kita bisa melihat bahwa apa yang kita rencanakan itu benar-benar sudah jadi dan sudah matang, dan kita siap untuk menghadapi tahun yang baru ini. Nah, terkadang mungkin dalam kita menyusun rencana tersebut, kita tidak selalu tahu detail apa yang akan kita rencanakan. Biasanya orang-orang itu cuma mencatat apa yang ingin dicapai saja. Dan kapan sih kita akan mencapai impian itu? Dan meskipun kita menuliskan itu belum dengan sebuah langkah-langkah yang spesifik. Kedepannya dalam menulis harapan-harapan itu, tentu saja kita membutuhkan yang namanya langkah-langkah yang lebih matang. Misalnya saya ambil contoh di bulan
eh, di bulan Juli kemarin itu di tahun 2021, maksud saya di tahun 2022, misalnya kita mau jalan-jalan ke Bali. Nah, di situ kita tulis di kolom itu jalan-jalan ke Bali. Nah, uniknya saudara, rencana macam ini, rencana seperti itu biasanya kadang-kadang bisa terlaksana juga. Jadi saya membaca di beberapa portal berita yang saya baca ketika saya menyiapkan firman ini, bahwa hanya dengan menuliskan apa yang kita harapkan atau apa kita tuliskan harapan itu secara berkala terus menerus, kemungkinan kita untuk mencapai harapan itu akan meningkat sebanyak 42%. Nah, itu yang menurut yang saya baca di beberapa portal web berita. Mungkin juga dari beberapa dari kita tidak terbiasa dengan planning tahunan yang disusun atau tidak biasa menyusun harapan-harapan yang akan kita hadapi. Jadi kita perlu memanfaatkan momen ini untuk memulai membuat rencana-rencana yang untuk menghadapi tahun-tahun baru ini. Karena kita juga nggak perlu takut ya untuk menyusun goals-goals yang akan kita capai, karena justru itu akan membuat kita semakin semangat dalam menghadapi tahun ini. Dan yang kita perlukan untuk mencapai hal itu adalah kemauan kita untuk menghidupi apa yang kita harapi di tahun ini. Kita bisa memulainya dengan ya sederhana saja, mungkin 1 atau 2 rencana saja sudah cukup. Yang penting kita yakin, kita mengimani harapan ini agar bisa tercapai di tahun ini. Kalau kita lihat di Amsal 21 ayat yang kelima, di situ dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi, sebaik apapun rencana kita, jika kita tidak bertindak atau kita tidak berjuang dengan penuh semangat, maka apa yang terencanakan itu akan menjadi sia-sia. Jadi kita perlu jalani setiap harapan itu satu demi satu, dan kita percaya bahwa ketika kita menjalani itu dengan penuh iman, maka kita akan dibawa lebih dekat dengan impian itu dan kita akan melihat hasilnya. Dan sekarang saudara, apakah kita sudah siap untuk menyongsong tahun yang baru dengan hati yang baru? Mari kita jangan terus menyesali apa yang terjadi di tahun 2022 kemarin, tetapi kita ambil positifnya dan kita menjadikan hal itu sebagai acuan untuk menghadapi tahun yang baru ini. Kita perlu membuang rasa khawatir kita dan kita perlu berjalan dengan penuh iman dan harapan di dalam Tuhan. Dan jangan lupa susun rencana yang sejalan dengan goal yang kita harapkan. Dan kita juga jangan berfokus dengan apa yang belum kita miliki. Tetapi kita perlu yang namanya menikmati dan mensyukuri berkat yang sudah Tuhan sediakan, dan kita perlu meminta kepada Tuhan, entah diberi atau tidak, kita harus terus bersuka cita dan terus mengucap syukur dalam menjalani hidup kita. So, jadi saudara, kiranya dengan berfokus pada berkat yang kita sudah miliki, kita dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya, kita dapat menggunakannya untuk memberkati orang lain. Jadi, sekali lagi, mari kita mau masuki tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Kita mau hadapi tahun-tahun ini dengan penuh semangat. Sepanjang tahun ini kita berharap lebih kepada Tuhan dan kita mau menekuni semuanya itu dengan firman, dengan penuh iman. Amin saudara. Jadi kita perlu mengucapkan terima kasih kepada tahun 2022 yang dengan segala apapun yang kita hadapi, dan mari kita mau sambut sepanjang tahun ini dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini ya Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk terus bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk terus berharap dan beriman dengan apa yang akan kami harapkan di sepanjang tahun ini ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berharap kepada Engkau, Engkau akan menyertai kami dan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dan kami percaya apapun yang kami harapkan, apapun yang kami impikan, di waktu yang tepat Engkau akan mengabulkan semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus sertai kami ya Tuhan dalam menjalani sepanjang tahun hari ini. Kiranya apa yang kami imani, kami dapat terus mengimani hal itu. Dan biarkan kami menghadapi tahun ini dengan penuh semangat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, sungguh firman yang luar biasa. Firman yang memberkati kita semua. Biarlah iman kita terus bertumbuh seperti biji yang menjadi pohon yang luar biasa, tinggi dan menjulang, yang menjadi berkat bagi sekitarnya. Amin. Mari kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita, puji syukur kita kepada Tuhan. Mari angkat. Kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih bagimu, terima kasih Yesus. Amin. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, buat kami mengerti Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang dulu pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima
beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, sungguh kau telah sediakan. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, kami percaya Anda semua diberkati melalui ibadah GJIC, melalui pujian dan firman Tuhan hari ini. Bagi Anda semua yang diberkati melalui firman Tuhan, Anda dapat menaburkan benihnya melalui nomor rekening di bawah ini. Oh iya, di tahun 2023 ini ibadah GJIC menjadi jam 7 malam. Dan ada satu program baru yaitu Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Sehingga selama sepekan program-program di GJIC adalah yang pertama ada Aku dan Keluargaku yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Yang kedua ada program Heartbeat yang diadakan hari Rabu jam 7 malam. Yang ketiga ada program Aku dan Alkitabku yang diadakan hari Kamis jam 7 malam. Yang keempat ada program Aku dan Kehidupan Doaku yang diadakan hari Jumat jam 7 malam. Dan yang tidak kalah penting yang kelima ada ibadah GJIC yang diadakan jam 7 malam hari Minggu. Oh iya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya di YouTube saudara supaya saudara tidak ketinggalan program-program yang ada di GJIC ini. Sekali lagi, apabila Anda diberkati melalui pelayanan GJIC, Anda dapat mendukungnya dengan menaburkan benih saudara melalui nomor rekening di bawah ini. Dukung terus channel ini dengan cara membagikan video-video melalui handphone saudara ke saudara, kerabat, keluarga, dan handai tolan. Supaya mereka semua mendapat berkat juga melalui pelayanan GJIC. Happy Sunday!